jumpa lagi dengan saya Kak Nikita, Kak Mary. Pagi ini sebelum kita mulai ibadah, kita harus saat teduh dulu ya adik-adik. Nah, mari kita ambil sikap doa kita. Mari kita saat teduh. Amin. Pagi ini biar semangat kita akan nyanyikan lagu apa nih Kak Mary? Mari kita bersukaria. Nah, sambil berdiri ya. Iya, sambil ada gerakannya ini. Cita ya Kak. Iya Kak, harus semangat. Meskipun ibadah di rumah tetap semangat. Kita ini harus bersukaria. Kakak tahu nggak, minggu depan itu tanggal 4 April itu hari Paskah. Wah. Kebangkitannya Tuhan Yesus. Oh, iya. Nah, minggu ini kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan. Lagu Kami Puji Dengan Dia. Adik-adik masih ingat kan? Adik-adik masih semangat ya. Oke, harus ada gerakannya ya ini ya Kak. Boleh sambil bergerak biar semangat. Karena kita menyambut Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Betul. Gitu Kak. Jadi harus semangat karena kita akan menyambut Tuhan. Ya. Adik-adik silakan duduk. Kita akan doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua untuk hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati ibadah kami ini. Tuhan berkati untuk Kakak Layang dan juga kami semua agar kami tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Tapi sebelum bermazmur, kita mau nyanyi satu pujian karena kasih-Nya padaku. Sambil berdiri ya adik-adik, kita pakai gerakan. Yesus datang kedua.
Pembacaan Mazmur hari ini dari kitab Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Mazmur pasal 118 ayat 24 sampai 29. Kita akan membacanya itu secara bergantian. Kak Mary membaca ayat yang tercetak keluar. Adik-adik bersama dengan Kak Nikita akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Sudah ketemu semua? Kita akan membacanya. Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik adik-adik, kita sudah bermazmur, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini bahwa kita menyambut Raja yang mulia, maka kita akan memuji Tuhan, Hosana. Pakai gerakan ya Kak? Ya. Alkitabnya adik-adik juga ditaruh dulu ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah boleh bermazmur bagi keagungan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap hadir, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kakak Layan, dan terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius pasal ke-21 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus
dari Nazaret di Galilea. Demikianlah bacaan Alkitab. Shalom adik-adik. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Maret tahun 2021 ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini. Ditonton ya. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, Ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menyuruh murid-muridnya mencari tempat baginya untuk tidur sejenak. Benar atau salah? Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan Dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Apakah orang-orang menaruh jubah-jubah dan daun-daun palem di jalanan untuk menghormati Yesus? Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku.
Adik-adik, kita sudah melihat tayangan video tadi bagaimana cerita hari ini, yaitu Yesus dieluk-elukan oleh banyak orang ketika masuk ke sebuah kota yang namanya Yerusalem. Jadi pada saat itu Yesus naik seekor keledai bersama dengan murid-muridnya, dan banyak orang yang ada di pinggir jalan ketika melihat kedatangan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang menunggang keledai langsung bersorak-sorak, bernyanyi, memuji Tuhan. Bahkan di ayat firman Tuhan yang kita baca, mereka berkata Hosana. Kemudian berkata juga, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah adik-adik, Yesus pada saat itu menggenapi janji dari nubuat yang sudah disampaikan oleh beberapa nabi bahwa ia adalah Mesias. Mesias adalah anak Allah, Sang Raja Damai. Nah, sebentar lagi, minggu depan, kita akan merayakan Paskah, di mana itu adalah sebuah momen tentang pengorbanan Yesus, mati di kayu salib, menderita untuk menebus dosa kita manusia, dan bangkit. Itu adalah bukti bahwa Yesus telah menang atas maut, telah menang atas kematian, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya juga sudah menerima keselamatan atau diselamatkan. Nah, kalau pada saat itu banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, bahkan ada yang menyambut Yesus dengan memakai dahan-dahan ranting seperti yang Kak Odi bawa saat ini, atau yang disebut dengan daun palma, daun palem. Nah, itu adalah ungkapan sukacita mereka ketika menyambut kedatangan Yesus, Sang Raja Damai. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan adik-adik, dengan kita semua? Kita akan menyambut Paskah, memperingati pengorbanan dan kemenangan Yesus atas maut yang sudah menderita untuk menebus dosa kita. Maukah kita sebagai anak-anak Tuhan menyambut momen Paskah dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh hati yang damai, penuh dengan damai sejahtera? Karena kita meyakini, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau datang, menebus dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Yesus disebut Mesias, anak Allah, Raja Damai. Artinya Yesus datang membawa damai dan sukacita. Oleh sebab itu, adik-adik dan kita semua, kakak-kakak juga harus menjadi anak-anak yang membawa damai bagi sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Dengan cara kita hidup saling mengasihi, kita hidup saling memperhatikan, kita hidup saling mendoakan dan bersyukur, serta sehingga kasih itu boleh ada nyata dalam tindakan nyata lewat perkataan, lewat perbuatan kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat menyambut Paskah adik-adik dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dan ingat kita harus menjadi anak-anak yang membawa damai karena Raja kita yaitu Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena firman yang sudah boleh kami baca, sudah boleh kami renungkan dan kami dengarkan. Kami mohon Tuhan kiranya memberikan kami kekuatan dan hikmat agar kami dapat menyimpan firman yang sudah boleh kami dengar tadi, dan terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang membawa damai, khususnya ketika kami akan menyambut Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi berkat dimanapun kami berada. Walaupun dalam situasi seperti saat ini, kami tetap bersyukur bahwa kami masih boleh beribadah, dan oleh sebab itu kami bersyukur akan menyambut kebangkitan Yesus yang adalah penebus dosa dan hidup kami. Dalam rangkaian doa syafaat kami saat ini, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan kiranya memberkati mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta, seluruh majelis, seluruh perangkat unit misioner, seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja kami, bahkan semua jemaatmu dari sektor 1 hingga sektor 5. Biarlah kami boleh melakukan tugas dan pelayanan kami dengan baik,
dengan tulus dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah persekutuan kami jemaat boleh mendatangkan berkat dimanapun kami berada. Walaupun kami masih beribadah di rumah, kiranya iman kami semakin kuat dan semakin teguh di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati bangsa kami melawan virus COVID-19 ini. Biarlah semua usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini dapat terlaksana, dan kami mohon Tuhan berikan kami situasi yang lebih baik lagi. Berikan keamanan kepada bangsa kami, ya Tuhan, dan jadikan kami masyarakat Indonesia saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kami boleh tetap hidup berdampingan dengan baik di negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami masing-masing, untuk orang tua kami, baik yang bekerja maupun yang di rumah, yang ada bersama dengan kami maupun yang tugas jauh daripada kami. Tuhan memberkati orang tua kami, sehingga mereka boleh memiliki damai sejahtera, kekuatan, kemampuan, sehingga orang tua kami boleh bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk kami masing-masing ketika kami masih harus berada di rumah dan melakukan semuanya dari rumah. Tuhan tetap memberikan kami semangat untuk belajar dan mencapai cita-cita kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, baik yang ada dekat kami maupun yang jauh daripada kami. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan juga memberkati semua daerah-daerah di negara kami yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan mendampingi, Tuhan memberikan bantuan lewat pemerintah, dan kami juga dapat saling menolong bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya, keluarga kami, semua yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami naikkan doa kami ini dengan permohonan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita memasuki untuk memberi persembahan. Dalam persembahan ini, adik-adik bisa memberikan persembahan yang adik berikan melalui orang tua adik-adik. Nanti akan diserahkan oleh papa mama adik-adik ke kantor gereja. Mari kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
Tuhan memberkati setiap orang yang sudah memberi, kiranya berkat Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri, kita ingat pesan firman Tuhan bahwa kita harus menjadi pembawa damai, sama seperti kedatangan Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, mati dan bangkit yang akan kita peringati minggu depan di bulan April, yaitu Hari Raya Paskah. Ketika Tuhan Yesus datang menebus dosa kita, membawa damai, maka kita anak-anak pun harus menjadi anak-anak yang menyambut Tuhan dengan menjadi anak-anak pembawa damai. Sebagai lagu pengutusan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Cinta Akan Yesus. Pakai gerakan ya. Setelah itu lagu berkat adalah "Oh Berkati Kami". Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Mampukan kami menjadi anak-anak pembawa damai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Siapkan juga hati kami Tuhan ketika kami akan menyambut Paskah, hari kemenangan di mana Yesus telah bangkit untuk menyatakan kuasa atas maut dan menebus kehidupan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang baru yang akan kami lewati bersama dengan orang tua dan semua yang kami kasihi, biar dimanapun kami berada, tangan kasih penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya.